Bab 178. Tante Azam. Azam adalah anak dari laki-laki selingkuhan ibumu yang sudah membunuh ibu dan ayahmu. Bak tersambar petir Alea mendengarnya. Tiba-tiba saja kakinya terasa lemas dan tidak sanggup memapak bumi ketika diingatkan kalau kedua orang tuanya meninggal dunia karena ulah seorang pria bernama Boril Fabian Rohichan yang merusak rumah tangga orang tua Alea, dan lebih parah lagi perselingkuhan itu membuat Risma, ibu Alea, bunuh diri. Ayah Alea yang tidak rela kalau Risma mati bunuh diri kemudian nekat mengakhiri hidupnya juga. Sehingga membuat dia yatim piatu dan perusahaan yang dibina oleh ayahnya kemudian bangkrut. Ingat nama itu Alea. Bagaimana si brengsek itu menghancurkan keluarga kita dan bebas berkeliaran tanpa hukuman. Ingat. Alea memegangi dadanya yang berdetak cepat mengingat kembali sejak kecil dia hidup susah karena perusahaan orang tuanya bangkrut dan harus menjual diri demi menyambung hidup. Istri dari Boril memang pernah memberi mereka uang untuk sekolah Alea, namun Hilda meminta keseluruhan uang itu sekaligus dan menggunakan untuk membayar seluruh hutang yang ditinggalkan oleh ayah Alea sehingga uang itu habis dan mereka pun kelaparan kembali dalam kemiskinan. Air mata Alea jatuh berlinang mengingat masa kecilnya. Hilda mengamati wajah Alea. Ingat. Bagaimana aku bisa lupa tante? Ucap Alea. Hilda menganggukkan kepalanya kemudian dia memegang bahu sang keponakan. Ini adalah jalan untuk kita membalaskan dendam pada keluarga Rohichan melalui Azam yang datang sendiri pada kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. 8. Maksud tante? Jerat dia. Buat dia tergila-gila sama kamu dan jadikan diri kamu istrinya untuk kemudian nanti kita hancurkan mereka. Jawaban dari Hilda tersebut membuat Alea membulatkan matanya, namun tak lama dia bisa menerima dan menyanggupi apa yang dikatakan oleh sang tante. Tante tenang aja. Aku akan membuat Azam jatuh berlutut di kaki aku. Aku janji. Demi mama dan papa. Hilda memeluk keponakannya itu. Kita pasti bisa Lea, pasti bisa. Hari-hari berikutnya, sesuai dengan saran Hilda, Alea sengaja mengabaikan semua pesan dari Azam yang masuk padanya. Alea menyimpan nomor Azam. Dengan begitu, ia sengaja membuat story menyedihkan setelah teraniaya dengan kehidupannya sebagai orang miskin. Tenang Alea, kamu pasti kuat. Ini bukan apa-apa. Dengan emot menangis. Semoga penderitaan ini cepat berakhir. Dan berhasil. Story-nya selalu dibaca oleh Azam setiap hari. Setiap hari Azam akan bertanya. Are you okay? Lagi ngapain? Udah makan? Apa ada makanan hari ini? Tanda hubung. Aku minta maaf. Kata-kata aku pasti nyinggung kamu. Bisa kita ketemuan? Tanda hubung. Aku sungguh menyesal Alea. Bisa kita ketemuan? Tanda hubung. 1 minggu kemudian, giliran Alea yang membalas pesan Azam. Dengan satu kata saja. Maaf. Berhasil. Azam masuk perangkapnya. Besoknya mereka bertemu di sebuah kafe. Alea terpesona kembali di pertemuan keduanya dengan pemuda tampan ini. Usia Azam baru 16 tahun namun tubuhnya sudah tinggi dan memiliki otot pada tangannya yang terlihat jelas kalah memakai kaos basket tanpa lengan. Pemuda itu meski terlihat pendiam namun sangat sopan dan ternyata orang yang menyenangkan untuk diajak berbicara. Lama mereka berteman dan sering bertemu, kadang Azam menjemput Alea di sekolah dan diantar ke rumah. Kebersamaan mereka yang terus berjalan, membuat Azam merasakan getaran lain saat bertemu Alea. Ia cantik. Senyumnya ramah dan mempesona. 2 tahun berkenalan, setelah Alea berusaha selalu menurut dan bersikap manis pada Azam, tak terduga, Azam menyatakan cintanya pada Alea.
Di dalam mobil saat Azam mengantarkan Alea pulang setelah mereka nonton bioskop. "Why?" tanya Azam lembut saat Alea terdiam dengan mata berkaca sehabis Azam menyatakan cinta. 9. Apa aku salah ngomong? Tanya pemuda bernetra abu itu. Aku pikir kamu cuma niat berteman sama aku. Gak mau mempermainkan hati aku. Jawab Alea sambil terisak membuat putra kedua dari Boril Fabian Rohichan itu tak mengerti. Aku sangat tulus, kenapa kamu bisa berpikiran kalau aku mempermainkan kamu? Kamu tahu aku siapa? Mustahil untuk orang kayak kamu untuk jatuh cinta sama aku. Kamu berasal dari keluarga kaya raya sedangkan aku cuma anak yatim piatu miskin yang tinggal sama tante aku dan... Aku juga. Jadi cewek door prize. Ucap Alea dengan penuh emosional dan menangis membuat Azam memegangi bahunya. Alea, tolong dengar aku. Alea, enggak. Kamu cuma mau ngerjain aku. Aku miskin. Aku bodoh. Aku kotor dan kamu mau sama aku. Siapa yang percaya? Alea. Ucapan pria tampan itu yang sedikit menaikkan nada bicaranya membuat Alia terdiam namun dia masih menangis. Azam membuka seat beltnya lalu duduk miring untuk lebih leluasa memandang Alea dan menangkup kedua sisi wajahnya dengan tangannya. Aku tahu mungkin sulit bagi kamu untuk menerima ketulusan cintaku. Tapi setelah 2 tahun ini kita berteman dan mengenal satu sama lain dan kamu juga mau mendengar kata-kata aku untuk nggak lagi ikut dalam lingkaran setan Martin, aku merasa kalau kamu adalah wanita lembut yang pantas untuk dicintai. Ucap pria yang kini berusia 18 tahun itu. Aku sangat senang ketika kamu mau nurut kata aku untuk menjauhi Martin dan dunia malamnya lagi. Hal sebesar itu aku minta sama kamu dan dengan mudah kamu meninggalkannya membuat aku berpikir aku nggak salah cinta sama kamu. Kata-kata manis dari Azam membuat Alea sungguh terharu dan terenyuh karena dalam 2 tahun ini Alea memang sudah meninggalkan Martin dan dunianya demi Azam yang tidak jijik dan malah memberinya support agar bisa lebih bersih dalam hidup. Selama 2 tahun ini kebutuhannya dipenuhi oleh Azam. Ia memberi uang yang banyak setiap bulan untuk jajan dan seperti biasa sebagiannya akan masuk ke kantong Hilda. Dia tidak menyangka kalau Azam secepat itu bisa jatuh cinta padanya dan tak mencurigai siapa dirinya. Bahkan sekarang sedang menyatakan perasaannya. Tolong berikan aku kesempatan untuk membuktikan kalau aku tulus. Ya ampun. Alea bahkan tidak bisa berkata apa-apa ketika pria ini begitu tulus mencintainya. Kamu mau kan, jadi pacar aku? Tanya Azam. Alea akan meminta jawaban namun Alea malah melingkarkan tangannya pada leher Azam dan kemudian mendekatkan wajah mereka lalu mencium Azam untuk pertama kalinya dan malam itu, untuk pertama kalinya juga Azam menjadi pria dewasa dengan melepasnya pada Alea di dalam mobil. Flashback off. Alea mengambil sebatang rokok dari bungkusan yang masih menyisakan beberapa batang di atas meja. Ia bukan pecandu. Hanya sesekali menghisap tembakau itu saat pikirannya sedang tak menentu. Hilda terus mendesak memintanya segera mengajak Azam menikah. Sedangkan Alea sendiri tahu kalau Azam baru 21 tahun dan baru mengembangkan kariernya. Azam. Monolog Alea. 10. Dengan membaca sebaris doa, seorang gadis cantik melangkahkan kakinya masuk ke gerbong Pasar Turi Surabaya untuk melakukan perjalanan panjang yang diperkirakan 10 jam lebih menuju ibu kota Indonesia tanah air Beta, Jakarta. Ia mengecek kursi yang kiranya sudah lapesan dan duduk dengan nyaman di sana. Bersamaan dengan seorang ibu yang menggendong anaknya. Keduanya saling senyum bertukar sapa. Gadis itu sangat belia namun memiliki kesopanan yang selalu ditanamkan oleh budenya sejak ia kecil.
Usianya baru 16 tahun dan Januari depan ia baru akan merayakan Sweet Seventeen-nya. Namun Seva Zehra, gadis itu sudah lulus dari sekolah menengah atasnya dan kini mendapat beasiswa ke Jakarta. Teringat dengan jelas kala sang bude menentang keinginannya tersebut saat Seva meminta izin melanjutkan kuliah di Jakarta. Beberapa hari sebelumnya, apa di Surabaya enggak ada kampus? Kok ya jauh sekali harus ke Jakarta? Protes Kamaliah, sang bude. Atau kakak dari mendiang ibunya. Ya, namanya juga dapat beasiswa bude. Waktu itu daerah pilihannya cuma dua. Makassar atau Jakarta. Aku pilih Jakarta. Jawab si cantik berwajah lugu pada budenya sambil menyiapkan beberapa berkas pendaftarannya. Seva begitu antusias untuk ke Jakarta. Meski sang bude menentangnya. Kan bisa ndak usah ikut beasiswa. Ibu Aprilia masih ngasih kita santunan setiap bulannya. Bujuk Kamaliah lagi. Mendengar nama orang tua angkatnya disebut, Seva menghentikan kegiatannya. Ia lalu tersenyum dan ikut duduk dengan budenya di atas ranjang tunggalnya. Rasanya udah cukup ngerepotin mereka. Justru karena aku mau melihat wajah Ibu Aprilia, aku mau ke Jakarta bude. Aku mau terima kasih atas bantuannya selama ini sudah membiayai hidup kita dari aku bayi. Padahal beliau gak pernah kesini. Ungkap Seva. La adalah yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia karena sakit saat La masih di kandungan ibunya. Saat La berusia 11 bulan, sang ibu pun meninggalkannya karena kecelakaan. Ia hanya tinggal dengan neneknya dan pade serta budenya. Beruntung ada keluarga berhati mulia yang entah dari mana datangnya, Seva tak tahu, membiayai hidup mereka sejak Seva ditinggal Wanda, ibunya. Namun, bantuan itu hanya datang berupa uang yang ditransfer setiap bulannya. Seva tak pernah bertemu dengan orang tua asuhnya itu. Ia hanya tahu jika mereka adalah pasangan Boril Fabian Rohichan dan Aprilia Ayu. Pemilik online shop WANGPED. Seva udah dewasa. Udah mau kerja sambil kuliah. Waktunya balas budi ke mereka. Kamaliah mengelus lembut surai panjang berwarna coklat alami keponakannya ini. Ibu Aprilia itu tulus. Gak akan keberatan bantu kamu dan gak akan minta balas jasa. Lagi-lagi Seva menggelengkan kepalanya. Ia genggam tangan sang bude. 11. Aku pengen ketemu sama Ibu Aprilia bude. Mau bilang makasih. Kalau bisa, selama di Jakarta aku mau bantuin Ibu Aprilia. Memang Ibu Aprilianya mau nerima kamu apa? Tanya Kamaliah. Aku mau jadi asistennya loh bude. Kayak Mbak Lala itu. Asistennya artis. Kalau aku, tenagaku gratis gak dibayar gak apa-apa. Emang Buk Aprilia punya anak kecil? Enggak. Ngasuh anak-anaknya yang bujang juga ndak apa-apa. Kamu ya. Kamaliah akan menemukul Seva dengan bantal tapi Seva malah memeluknya sambil tertawa. Aku bakalan kangen bude. Bude juga. Tekadnya sudah bulat ingin bertemu orang tua angkatnya. Meski berat namun Kamaliah tak bisa membendung lagi keinginan sang keponakan. Bude berat sebenarnya melepas kamu Seva. Gak tahu kenapa. Jawab Kamaliah dengan netra berkaca-kaca. Seperti ada hal yang mencegahnya mengizinkan Seva pergi. Tapi ia tak boleh egois mengelangi mimpi Seva. Seva sudah dia besarkan seperti anaknya sendiri karena dia juga tidak memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan sang suami. Dan sekarang putri jelita ini ingin bertemu dengan orang yang sudah membiayai hidupnya sejak kecil. Kalau nanti Ibu Aprilia gak menerima kamu di rumahnya, cepet-cepet cari kos dia. Yang deket kampus.
Yang ramai orang dan harus selalu hubungi kami. Ujar seorang pria parubaya yang sudah berdiri di ambang pintu. Iya Rahmat. Suami dari Kamaliah. Seva mengacungkan dua jempolnya tanda setuju dengan ucapan Rahmat tersebut. Ingat, jaga diri. Pilih-pilih dalam pergaulan. Jangan berteman sama orang yang buruk tingkahnya. Bisa kebawa kamu. Nasihat yang sama yang selalu diucapkan Kamaliah sejak Seva kecil. Iya Bude. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan tak mau mengambil Rp1 pun dari pemberian Aprilia. Sisa uangnya akan masuk dalam tabungan Seva. Sedangkan Kamaliah dan Rahmat bekerja sebagai penjual sayur di pasar sehari-harinya. Seva berjanji dalam hati. Jikalau sudah sukses nanti, akan membahagiakan Pade dan Budenya ini yang sudah sangat menyayanginya itu. Jam 6 pagi sekarang. Berbekal alamat yang dicatatnya di ponsel realme miliknya, Seva naik bis untuk sampai Bintaro, Pesanggerahan Jakarta Selatan setelah sampai di stasiun. Dan diturunkan di sebuah terminal dekat mall. Dari mall itu dia bisa naik ojek atau taksi untuk sampai ke perumahan keluarga Rohichan. Satu langkah lagi. 12. Seva berkata bangga pencapaian dirinya yang bisa jauh pergi ke Jakarta dengan usaha sendiri. Sebentar lagi ia akan bertemu dengan ibu berhati malaikat yang sudah membantunya sejak bayi. Seva pun menginstal aplikasi yang akan membantunya mencari ojek online untuk sampai ke rumah Rohichan. Dalam perjalanan, begitu yang tertera pada layar aplikasinya di mana ojek online sedang menuju ke arahnya dalam waktu 2 menit. Oke mas, anyway aku di depan mall ya, oke, Sureli, aku waiting ya. Tutup Seva pada pembicaraannya dengan pengemudi ojol. Udah kayak anak jaksel kan gue. Ucap Seva pada dirinya sendiri sambil terkekeh geli karena logatnya yang medok, meniru bahasa anak gaul ibu kota. Ia pun menunggu di depan mall dan tak lama, 2 menit kemudian dia melihat seorang pengendara ojek online berhenti tak jauh darinya dan ingin menyeberang ke arahnya. Seva yang sudah sangat antusias untuk bertemu dengan ibu angkatnya kemudian mengangkat tangan agar ojol tersebut tidak usah menyeberang. Biar dia saja. Dengan semangat yang ia bawa dari kota pahlawan, Seva mengangkat kopernya menyeberang namun ternyata malang tak berbau. Ciit. Tubuh Seva ambruk ditabrak sebuah mobil mewah yang melaju dengan kecepatan tinggi. La merasa kepalanya berat dan berputar. Suara riuh banyak orang terdengar di telinganya namun La samar-samar melihat. Ia raba kepalanya dan ternyata sudah basah oleh darah. Barulah Seva merasakan sakit di sekujur tubuh dan tak lama kesadarannya tenggelam di telan kegelapan. 13. Azam Atana Rohichan memacu cepat BMW Nazca M12 berwarna silvernya membelah jalanan kota untuk segera sampai di kampusnya. Karena bangun terlambat, La jadi terburu-buru untuk mengikuti kelas pagi. Saking mengebutnya, Azam tak melihat seseorang yang menyeberang. Sit. La pun mengerem namun terlambat sehingga orang di depannya jatuh. Azam yang panik lalu keluar dari mobil. Banyak orang berkerumun dan menyalahkannya. Namun ia tak mempedulikan dulu mereka dan segera melihat yang ditabraknya. Ternyata seorang wanita muda yang tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Azam berjongkok. Mbak. Azam menepuk-nepuk pipi wanita itu lalu memeriksa nafas di hidungnya. Bawa ke rumah sakit mas. Lia Baufa mas. Kayaknya dari jauh itu. Bawa koper segala. Azam pun menganggukkan kepalanya cepat lalu menggendong wanita itu agar cepat sampai ke rumah. Sakit. Tolong bukakan pintu mobilnya. Ucap Azam dan segera pintu mobil bagian belakang itu dibuka oleh warga yang berkerumun. Seva ia letakkan perlahan di kursi penumpang belakang.
Sesaat kesadaran Seva kembali walau hanya sekedar membuka matanya. Ia melihat seorang pria muda yang pernah melihatnya. Tapi di mana? Seva mengernyit sakit. Azam yang menunduk agar memposisikan korbannya nyaman di jok belakang, melihat Seva sadar. Sejenak, Azam terpaku pada netra coklat terangnya. Sungguh indah dengan bulu mata lentik yang mengerjap-ngerjap karena setitik darah mengenainya dan juga rambut yang menghalangi sebagian wajahnya. Azam menyibak helaian rambut itu kemudian mengusap darah segar demi melihat netra indahnya terbuka sempurna. Mohon maaf, aku yang gak sengaja nabrak kamu karena bawa mobil terlalu cepat. Kita ke rumah sakit. Ya,